Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mulai mata kuliah epidemiologi gizi. Untuk sesi kedua yang akan kita pelajari adalah konsep timbulnya penyakit. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya share sumber bahan bacaan yang bisa teman-teman gunakan sebagai rujukan untuk melihat lebih detail terkait dengan topik ini. Ada di e-book yang saya berikan kemarin di bab yang namanya Outbreaks, Epidemic, dan Cluster. Silakan dibaca. Nah, untuk outline dari pembahasan saya, kita mulai dari perkembangan konsep penyakit, model-model timbulnya penyakit, dan juga riwayat alamiah penyakit. Kita akan masuk ke dalam sejarah dari perkembangan konsep penyakit. Dimulai dari zaman prasejarah, di mana pada saat itu perkembangan penyakit dianggap sebagai disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya supranatural atau gaib, tidak bisa dilihat secara kasat mata dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada zaman itu terjadi wabah penyakit infeksi rabies, yang kemudian orang-orang menganggap bahwa infeksi rabies itu terjadi akibat adanya bintang Sirius yang bentuknya anjing di langit. Itu kaitannya dengan konsep astrologi. Kemudian demikian juga dengan meningkatnya kasus disentri di penduduk di sekitar Sungai Nil. Kemudian orang-orang menganggap bahwa kasus disentri itu terjadi akibat adanya kekuatan supranatural juga. Kemudian maju ke zamannya Hippocrates di 460 sampai 377 sebelum Masehi. Di zaman ini Hippocrates bilang bahwa penyakit itu bukan disebabkan karena hal yang sifatnya supranatural. Dia menganggap atau dia berpendapat bahwa penyakit itu terjadi akibat ada kaitannya dengan elemen-elemen yang saya jelaskan minggu lalu, yang ada 4 elemen yang seperti konsep yang dipahami sama Avatar, elemen bumi, api, udara, dan air. Nah, elemen-elemen tersebut yang akhirnya menyebabkan kondisi dingin, kering, panas, dan lembab di lingkungan yang akibatnya berpengaruh pada cairan tubuh. Di dalam cairan tubuh, di situ Hippocrates menjelaskan ada darah, cairan empedu kuning dan empedu hitam. Pada zaman ini Hippocrates telah menghubungkan antara kejadian sakit dengan faktor-faktor lingkungan. Kemudian maju lagi ke zamannya Galen di tahun 120 sampai 199 Masehi. Kalau menurut Galen, penyakit itu terjadi karena adanya 3 faktor, yaitu tubuh manusia itu sendiri, kemudian sikap hidup, dan juga atmosfer. Di konsep ini, di masa ini, Galen sudah mengenalkan konsep bahwa penyakit itu juga disebabkan oleh adanya sikap hidup, atau yang di masa modern kita sebut dengan gaya hidup. Di dalamnya ada diet, ada makanan, ada aktivitas fisik, dan sebagainya. Kemudian konsep kontagion. Kalau ada teman-teman yang pernah nonton film Kontagion, Kontagion itu film yang membahas tentang penularan wabah. Jadi hampir mirip seperti kondisi saat ini, itu kontagion. Kontagion muncul pada abad ke-16 oleh seorang ahli yang bernama Fracastorius. Nah, menurut konsep ini, sakit itu terjadi karena adanya proses kontak manusia dengan sumber penyakit. Dan di masa ini mulai dikenal konsep penularan penyakit. Ya, coba nonton film Contagion karena filmnya recommended. Kemudian konsep infeksi dan imunitas. Konsep ini muncul pada abad ke-18 pertengahan. Konsep ini mengenai penularan atau kontak dengan sumber penyakit yang mulai diterima di AS. Pada saat itu terjadi pembagian selimut bekas penderita cacar pada orang-orang Indian, dan akhirnya menyebabkan orang-orang Indian itu juga tertular penyakit cacar. Nah, bersama dengan itu juga muncul konsep tentang adanya imunitas atau kekebalan terhadap penyakit. Orang-orang yang telah menderita cacar atau sudah terkena cacar itu dia menjadi kebal terhadap penyakit tersebut di kemudian hari. Pada tahun 18 juga mulai dikenal penyakit-penyakit infeksi lain yang sifatnya menular, yaitu cacar, rabies, dan juga kolera. Kemudian yang sudah kita kenal minggu lalu ya, John Snow, Bapak Epidemiologi Lapangan, yang melakukan observasi mengenai riwayat alamiah penyakit kolera.
dan juga dia yang merumuskan model transmisi atau penularan dari penyakit kolera itu. Snow mengamati bahwa kolera itu ditularkan dari manusia ke manusia, dan penyebabnya adalah sel-sel hidup yang tidak terlihat tetapi bisa bereplikasi atau memperbanyak diri dengan sangat cepat. Transmisinya atau penularannya terjadi melalui proses pencernaan, melalui air, dan sumber penularannya berasal dari feses atau kotoran manusia yang sifatnya infeksius atau terkontaminasi. Kemudian teori jasa trenik atau germ, di sini jadi sebelumnya John Snow telah memunculkan teori mengenai penyebab kolera, namun teori tersebut belum dapat diterima sepenuhnya karena belum banyak ahli yang mengemukakan hal tersebut, baru ada John Snow aja. Baru kemudian Louis Pasteur muncul dan menemukan bahwa mikroorganisme pada proses fermentasi wine, pada saat itu wine atau anggur. Dan mikroorganisme tersebut juga ditemukan di udara atau di atmosfer. Sehingga kemudian penemuan Pasteur itu menarik perhatian dari Lord Lister pada tahun 1865, seorang ahli bedah. Ia kemudian memakai antiseptik atau karbol untuk membersihkan luka-luka sehingga pasiennya banyak yang terhindar dari infeksi. Nah, ini perkembangan teori jasa trenik dari tahun ke tahun, mulai dari Snow, Pasteur, kemudian Lord Lister. Ya, saya pause dulu. Oke, nah kemudian pada masa itu Pasteur dapat mengisolasi kuman atau bakteri antraks yang kemudian dikultur, dan kuman atau bakteri itu dilemahkan, kemudian disuntikan pada ternak yang akhirnya ternak tersebut mengalami atau menjadikan kekebalan pada ternak, dan akhirnya dari situlah muncul konsep imunisasi atau vaksinasi. Jadi apa yang terjadi di vaksinasi? Pada proses vaksinasi yang dilakukan adalah kita menyuntikkan virus atau bakteri yang dilemahkan, yang akhirnya menjadi yang membuat tubuh kita kebal terhadap penyakit tersebut. Pasteur juga menemukan virus. Jadi virus itu menjadi istilah yang dipakai untuk mikroorganisme yang bersifat patogen tetapi tidak dapat dikultur. Jadi yang bisa dikultur itu bakteri, tapi virus tidak bisa karena virus itu tidak punya sel ya, dia cuma bentuknya RNA atau DNA. Kemudian Patrick Manson pada tahun 1844 sampai 1922 menemukan peran dari arthropoda sebagai vektor untuk penyakit infeksi tropikal seperti filariasis dan juga malaria. Jadi kalau Patrick Manson ini lebih ke serangga. Oke. Kemudian muncullah konsep penyebab penyakit yang disebut dengan single causation atau satu penyebab. Ini merupakan pembuktian dari penyebab penyakit yang dicetuskan oleh Robert Koch. Masih ingat dengan postulat Koch ya, yang minggu lalu saya singgung sedikit. Robert Koch itu merupakan orang pertama yang dapat mengisolasi agen penyebab penyakit TBC dan kolera di Asia. Koch dapat membuktikan adanya kausa primer dari suatu penyakit. Jadi single causation ini pencetusnya, tokohnya adalah Robert Koch. Di dalam postulat Koch dijelaskan seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya, ada gambar tikus sehat dan tikus sakit. Ada 4 hal yang menjadi poin di dalam postulat Koch. Yang pertama, kuman harus ada pada setiap kasus penyakit dan dapat dibuktikan melalui kultur. Bisa dikembangbiakan, bisa diambil kemudian dikembangbiakan di satu media. Kemudian kuman-kuman tersebut tidak ditemukan pada kasus yang disebabkan oleh penyakit lain. Kuman tersebut juga harus menimbulkan penyakit yang sama di binatang percobaan yang tadinya sehat, tapi setelah disuntikan kuman tersebut atau mikroorganisme tersebut, hewan itu menjadi sakit. Dari binatang percobaan yang telah sakit dapat ditemukan kuman yang sama dengan kuman penyebab penyakit. Jadi itu ide dari postulat Koch. Namun ada beberapa kelemahan dari postulat Koch. Yang pertama, tidak dapat diterapkan pada semua penyakit-penyakit akibat virus karena virus belum dapat dikultur. Karena virus tidak berkembang biak, jadi dia harus ada sel spesifik atau inang spesifik untuk bisa berkembang. Dan pada penyakit-penyakit tertentu seperti campak, penyakit ini dapat menyebabkan sakit pada manusia, tetapi tidak dapat menyerang semua binatang percobaan.
Jadi nggak bisa pakai tikus, kecuali hanya pada anjing-anjing kecil. Kemudian penyakit-penyakit kanin distemper dapat menyerang anjing, tetapi tidak dapat menyerang manusia, sehingga harus ada host yang spesifik untuk kuman-kuman tertentu. Jadi tidak semua kuman bisa disuntikan, dan tidak semua kuman bisa menyebabkan sakit pada semua jenis hewan atau binatang percobaan. Dan ada kuman patogen yang menginfeksi manusia tetapi tidak menimbulkan sakit. Dan juga orang sehat yang terinfeksi virus sering tidak menimbulkan sakit, atau sakit tapi tidak bergejala pun ada. Dari penemuan koh tersebut dan juga kelemahan-kelemahannya yang akhirnya muncul, maka timbul pemikiran bahwa ternyata penyebab atau kausa dari suatu penyakit itu tidak hanya satu. Selalu ada faktor-faktor lain yang memberikan kontribusi untuk menyebabkan timbulnya suatu penyakit, sehingga muncullah konsep multiple cause. Jadi tadi ada singular, ada single causation, sekarang multiple causation atau banyak penyebab. Intinya penyakit itu disebabkan oleh banyak penyebab. Nah, isinya apa multiple cause itu? Yang pertama, kausa primer. Kausa primer ini yang paling utama, yang menjadi agen dari penyakit. Bisa tadi bakteri, virus, atau serangga, arthropoda, tadi yang di filariasis dan malaria. Kemudian faktor-faktor lain yang dapat memberikan kontribusi, yaitu host dan environment. Jadi muncul konsep agen, host, environment, AGE. Sehingga dalam perkembangannya muncullah model-model terkait dengan timbulnya penyakit. Karena adanya multiple causation tadi, muncul beberapa konsep model tentang terjadinya penyakit atau model penyebab penyakit. Yang pertama adalah konsep web of causation. Jadi menurut teori ini, menurut konsep ini, penyakit itu tidak disebabkan oleh single cause. Penyakit disebabkan oleh multiple cause, banyak penyebab. Dan harus ada kausa utama atau kausa primer dalam rangkaian komponen penyakit. Rangkaian komponen penyakit yang disebut dengan determinan. Dari semua determinan harus ada satu kausa primer atau kausa utama. Contoh, Mycobacterium tuberculosa merupakan penyebab yang dibutuhkan agar dapat timbul penyakit TBC. Nah, itu kausa primernya. Tapi determinan lain yang dapat memberikan kontribusi adalah kondisi host, terkait dengan daya tubuh, ya, dan juga kondisi lingkungan, terkait dengan kebersihan, sanitasi, higienitas, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan multiple causation. Nah, contoh dari web of causation atau jaring-jaring sebab akibat, di sini bisa dilihat misalnya, penyakit yang mau kita lihat adalah ada banyak penyakit yang menjadi masalah di sini, yaitu coronary heart disease atau penyakit jantung koroner, kemudian penyakit cerebrovaskular atau pembuluh darah otak, kemudian penyakit tekanan darah tinggi, hypertensive disease, cerebrovascular disease, dan juga coronary heart disease. Dari 3 penyakit ini, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan penyakit tersebut. Bahwa penyakit itu disebabkan karena adanya kondisi patofisiologis seperti infark miokardium, kemudian angina pectoris, dan juga trombosis, pembekuan darah. Tapi sebelum itu ada banyak faktor yang terjadi yang mempengaruhi, seperti hormon, stres, hormon yang berasal dari stres, kemudian stres yang mengakibatkan dia tinggi. Nah, biasanya kalau kita stres, kita cenderung makan lebih banyak. Sehingga untuk mengcoping stres, untuk bisa mengatasi stres, biasanya tubuh kita secara refleks akan secara alami menginginkan makan makanan yang tinggi lemak, sehingga total kalori pun akan meningkat, kemudian tinggi garam. Dari sini, aktivitas fisik juga berkaitan dengan akhirnya menyebabkan, dengan digabung tadi ya, diet, kemudian aktivitas fisik, akhirnya berpengaruh terhadap obesitas atau status gizi lebih. Dari sini kemudian muncul dari obesitas ke aterosklerosis, kemudian ke hipertensi, baru akhirnya berkembang ke 3 penyakit ini. Jadi ini yang disebut dengan web of causation. Penyebab itu tidak tunggal dan tidak sesederhana
penyebab kemudian satu kali panah gitu ke penyakit, tidak, tapi ada banyak faktor determinan. Di mana dari semua faktor determinan itu ada yang disebut dengan kausa primer atau penyebab utama. Nah, apa kaitannya dengan epidemiologi gizi? Tadi sebelumnya kita di web of causation di sini kita belajar bahwa diet itu mempengaruhi perkembangan penyakit hingga sampai ke penyakit jantung koroner dan yang lainnya. Jadi secara umum menurut Gibson pada tahun 2002, epidemiologi gizi itu mempelajari tentang hubungan antara diet dengan penyakit. Kemudian selain web of causation atau jaring-jaring sebab akibat, teori lain yang menjelaskan penyebab penyakit adalah model roda. Di sini di tengah ada faktor genetik yang bisa mempengaruhi terjadinya penyakit pada seseorang. Kemudian genetik ini adalah bagian dari faktor yang ada di dalam host atau di dalam manusia. Di sekitarnya, selain dengan faktor genetik sebagai core atau sebagai faktor utama, penyakit itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan juga lingkungan biologis. Lingkungan sosial misalnya seperti pergaulan, gaya hidup, kemudian lingkungan fisik misalnya seperti tingkat kebersihan, kemudian geografis, dan juga lingkungan biologis. Contohnya misalnya tadi mikroorganisme atau kuman atau virus bakteri yang ada di sekitar host. Kemudian yang paling terkenal yang sering dipakai adalah konsep triad epidemiologi atau segitiga, model segitiga. Jadi tadi saya ulang ya, ada web of causation atau jaring-jaring sebab akibat. Kemudian model roda. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah model segitiga atau triad epidemiologi. Di triad epidemiologi ini dijelaskan bahwa terjadinya penyakit disebabkan adanya interaksi antara agen. Agen itu mikroorganisme, virus, bakteri gitu ya, tapi nggak harus itu, bisa juga yang lain, nanti tergantung penyakitnya apa. Kemudian hostnya itu manusianya, kemudian environment atau lingkungan, jadi agent, host, environment. Di antara ketiganya ada yang disebut dengan vektor, yang bertindak sebagai perantara. Misalnya nyamuk menyebabkan penyakit malaria, vektornya adalah nyamuk atau lingkungan tempat nyamuk tersebut berkembang biak. Kemudian ini visualisasi dari hubungan antara agent, host, dan environment. Oke, jadi di triad epidemiologi, di konsep ini yang dijelaskan adalah keseimbangan dari 3 prinsip hukum biologis, yaitu penyakit terjadi oleh karena adanya ketidakseimbangan antara agent dengan host. Di sini dilihat bahwa idealnya agent, host, dan environment harus seimbang. Seperti ini, tapi ketika terjadi ketidakseimbangan, misalnya agentnya yang turun, ini peningkatan kondisi agent, maksudnya peningkatan kemampuan agent untuk bisa menginfeksi dan juga menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian yang ini, kalau yang sebelah kanan ini, penurunan kondisi manusianya atau hostnya, jadi lebih rawan terhadap kondisi penularan penyakit, misalnya karena daya tahan tubuhnya rendah, atau aktivitas fisiknya rendah. Kondisi-kondisi itu yang menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadinya penyakit. Kemudian terjadinya pergeseran atau perubahan di lingkungan yang akhirnya perubahan lingkungan itu memfasilitasi atau menyebabkan penyebaran agent. Atau sebaliknya, pergeseran di lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan atau menurunkan atau mengurangi kondisi host, misalnya perubahan musim yang akhirnya menyebabkan daya tahan host menurun dan akhirnya lebih rentan terhadap penyakit. Ketidakseimbangan yang terjadi tergantung pada karakteristik dari agent dan host. Jadi tergantung juga penyakitnya apa,
tergantung juga ke masalah kesehatannya apa. Karakteristik dari agent dan host dan interaksi di antara keduanya secara langsung tergantung pada kondisi environment. Jadi di sini ketiganya saling berkaitan, saling berhubungan. Seperti dan environment ini nggak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan biologis, dan bahkan lingkungan psikis. Jadi kondisi mental, kemudian kalau di gizi kita belajar pendapatan itu juga berpengaruh terhadap pola makan misalnya. Kemudian lingkungan biologis seperti adanya bakteri, penyakit faktor atau agent, pemicu atau yang menjadi penyebab penyakit infeksi, dan seterusnya. Akhirnya kita masuk ke topik bahasan yang selanjutnya, yaitu riwayat alamiah penyakit. Oke, kita akan ke proses terjadinya penyakit, bahwa timbulnya penyakit diakibatkan adanya interaksi dari agent, penyebab penyakit manusia, kemudian lingkungannya. Proses terjadinya penyakit tergantung pada karakteristik dari agent atau karakteristik dari penyebab penyakit, karakteristik dari host atau manusianya itu sendiri, dan juga karakteristik environment di mana host dan agent itu berada. Karakteristik agent penyakit. Yang pertama, karakteristik yang harus kita lihat adalah sifat alamiah yang melekat pada agent tersebut. Entah itu sifat morfologisnya, fisiologisnya, karena kan agent itu mikroorganisme ya. Jadi kita harus paham morfologinya, fisiknya, fisiologisnya, motilitasnya, perpindahannya, pergerakannya, reproduksi, perkembangbiakannya, metabolismenya, nutrisi, temperatur yang dibutuhkan, serta toksin yang diproduksi. Nah, kalau ngomongin agent, teman-teman mungkin ingat di mata kuliah, mungkin pengawasan mutu makanan, kita belajar tentang misalnya bakteri akan mati pada suhu sekian derajat Celcius, kemudian akan mati ketika dipanaskan selama berapa menit, misalnya. Nah, itu untuk bisa mengontrol agent, kita harus tahu sifat alamiahnya. Dan masing-masing agent itu berbeda. Kemudian kemampuan untuk bertahan, kerentanan mikroorganisme terhadap panas, dingin, kelembapan, dan sinar matahari, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan agent untuk menimbulkan penyakit seperti infektivitas, patogenitas, dan virulensi. Reservoir dari sumber penyakit seperti sumber infeksi, misalnya dia bersumber dari air kah, atau dari kotoran manusia misalnya, atau dari udara, dan sumber zat patogen. Kemudian perantara atau vektor bisa berupa makhluk hidup seperti nyamuk, atau benda mati seperti air, makanan, udara yang menyebabkan keracunan. Contohnya yang minggu lalu kita pelajari, perantaranya berupa makanan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari host sebagai faktor penyebab. Karakteristik host yang bisa menyebabkan penyakit. Contohnya adat kebiasaan atau gaya hidup seperti pola makan, kemudian cara memasak makanan, ada typo di situ, kebersihan diri, kemudian rekreasi, maksudnya rekreasi, gimana cara dia mengcoping stres, gimana cara dia mengontrol kondisi mental. Ada beberapa orang yang makan banyak, atau ada yang misalnya merokok, atau minum alkohol misalnya. Kemudian umur, jenis kelamin, dan ras itu bisa menjadi karakteristik host yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit. Banyak penyakit yang predominan pada umur, jenis kelamin, dan ras tertentu, misalnya pada penyakit campak itu anak-anak. Kemudian kanker itu pada usia pertengahan, kemudian kecemasan atau anxiety itu pada wanita lebih banyak terjadinya. Kemudian TBC itu pada ras kulit hitam, misalnya seperti itu. Kemudian status perkawinan, pekerjaan, dan yang tidak kalah penting adalah daya tahan tubuh atau kekebalan. Maka di sini gizi atau pola makan itu memegang peranan penting untuk pengendalian penyakit. Kemudian environment sebagai penyebab penyakit. Ada beberapa karakteristik environment, karena environment itu didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari semua kondisi eksternal, tidak hanya fisik, yang bisa mempengaruhi kehidupan dan perkembangan dari suatu makhluk hidup. Lingkungan itu terdiri atas fisik, biologis, kondisi sosial ekonomi, psikis, dan juga budaya.
dan interaksi antara ketiganya, antara agent, host, dan environment. Maka setiap kondisi sehat ataupun sakit pada diri manusia itu selalu dilatar belakangi oleh proses interaksi antara agent dan environment, atau host dengan environment, dan juga agent dengan host. Contohnya interaksi antara agent dan environment. Ini dijelaskan berupa kondisi di mana agen penyakit secara langsung dipengaruhi oleh lingkungan tanpa interaksi manusia. Contohnya, kemampuan bakteri bisa bertahan hidup terhadap paparan sinar matahari. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama host. Di bakteri tertentu bertahan pada suhu yang sangat panas. Bakteri tertentu bertahan pada paparan sinar matahari yang sangat terik. Kemudian stabilitas vitamin terhadap kelembapan, dingin, panas, dan sebagainya. Nah, ini berpengaruh terhadap kalau teman-teman belajar metabolisme zat gizi mikro misalnya. Ada beberapa vitamin yang rentan pada cahaya, rentan pada suhu, rentan pada oksidasi, pada interaksi dengan udara misalnya. Kemudian host dan environment interaction. Ini disebut, ini menjelaskan kondisi di mana manusia secara langsung dipengaruhi oleh lingkungannya tanpa adanya interaksi dengan agent. Contoh, pengaruh iklim terhadap manusia, kemudian keberadaan tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kalau pengaruh iklim kan berarti lingkungan fisik. Kalau keberadaan tempat-tempat pelayanan kesehatan berarti lingkungan sosial, ya? Atau bisa juga geografis. Kemudian yang terakhir adalah host dan agent interaction, atau kondisi di mana host telah terpapar dengan agen penyakit, kemudian agennya sudah berada di dalam tubuh manusia, meningkat jumlahnya, dan gak ada hubungannya lagi sama lingkungan, karena hubungannya udah antara manusia itu dengan agent penyakit. Dan dapat menjadi stimulator bagi host untuk memberikan respon berupa tanda-tanda dan gejala penyakit. Interaksi dapat berlanjut sedemikian rupa sehingga manusia akhirnya sembuh total, bisa timbul cacat, atau bisa meninggal, atau sembuh secara klinis tanpa eliminasi dari agen penyakit. Artinya dia sembuh, tapi di dalam tubuhnya masih ada virus atau bakteri. Pada penyakit menular, terjadi interaksi antara agen, antara mikroorganisme atau kuman, kemudian kondisi lingkungan yang sesuai dengan agen, dan faktor predisposisi, yaitu hostnya, kondisi hostnya. Pada penyakit tidak menular terjadi interaksi antara agennya berupa non-living organism. Jadi kalau teman-teman yang kelompoknya membahas tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, itu perbedaannya ada pada kondisi agen. Yang satu agennya adalah mikroorganisme hidup. Yang satu agennya adalah bukan mikroorganisme yang hidup. Agennya bisa berupa pola makan, atau tingkat konsumsi, atau aktivitas fisik. Kondisi lingkungan yang sesuai dengan agen, dan juga faktor predisposisi. Nah, ini adalah gambaran dari riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit itu dibagi menjadi fase prepatogenesis dan juga fase patogenesis. Di fase prepatogenesis, ini ada interaksi antara agent, host, dan environment dengan perantara vektor, dan juga fase suseptibilitas. Di sini dibutuhkan, kan kalau kita belajar di minggu lalu ya, epidemiologi itu goal utamanya adalah untuk mengendalikan penyakit. Jadi di fase ini, upaya preventif yang bisa dilakukan adalah upaya preventif primer. Mulai dari pengendalian interaksi antara pengendalian ketidakseimbangan antara agent, host, dan environment. Kemudian fase patogenesis, di dalamnya ada fase subklinis. Sebelum munculnya gejala, gampangnya gitu. Kalau klinis itu gejala. Kalau teman-teman belajar NCP, tanda-tanda klinis, tubuhnya demam, febris, kemudian terjadi misalnya ruam pada wajah atau dan lainnya. Pokoknya klinis itu yang bisa dilihat. Fase subklinis sebelum muncul gejala, dan juga fase klinis saat munculnya gejala. Di sini yang berlangsung adalah upaya preventif yang sifatnya sekunder, dan akhir dari fase klinis adalah hasilnya bisa sembuh total, bisa sembuh dengan cacat, bisa meninggal dunia, atau
kronis, artinya penyakit itu tetap ada mungkin, tetapi intensitasnya atau besaran penyakitnya tidak gawat seperti itu. Nah, di sini yang harus muncul adalah upaya preventif tersier. Oke. Yang terjadi pada saat terjadinya proses riwayat alamiah penyakit adalah adanya stimulus yang menghasilkan respon. Di dalam proses ini, dari stimulus yang menjadi respon, ada sebuah proses yang dibagi menjadi periode prepatogenesis dan juga periode patogenesis. Tadi ya, interaksi antara agent, host, dan environment atau lingkungan yang akhirnya muncul atau menyebabkan terjadinya penyakit. Oke, kita masuk dulu ke penjelasan dari periode prepatogenesis. Oke, pada fase ini, stimulus atau rangsangan dapat terjadi jauh sebelum terjadinya interaksi antara stimulus itu sendiri dengan manusia. Jadi kita kan sudah tahu pasti di dunia ini selalu ada agent, host, dan environment. Jadi memang dia sudah ada di situ, hidupnya di situ. Kemudian interaksi awal antara faktor host, agent, dan environment tadi disebut periode prepatogenesis. Pada fase ini penyakit belum berkembang, tapi kondisi yang melatar belakangi untuk terjadinya penyakit telah ada. Misalnya faktor kelelahan dari hostnya, alkohol dari hostnya. Kedua faktor itu yang kemudian menjadi kondisi yang susceptible atau rentan bagi suatu host, bagi seorang host untuk bisa mengalami penyakit hepatitis karena adanya kadar kolesterol yang meningkat. Kemudian akibatnya kalau itu terjadi terus-menerus, akibatnya terjadi penyakit jantung koroner misalnya. Kemudian faktor-faktor lain seperti kelelahan, kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh yang meningkat, kemudian akhirnya menyebabkan risiko terjadi suatu penyakit. Faktor-faktor tadi yang disebutkan di awal itu disebut dengan faktor resiko. Faktor resiko, ingat faktor resiko itu ada faktor determinan dan kausa primer. Determinan itu faktor resiko, determinan, dan kausa primer. Pada fase ini penyakit belum berkembang, tetapi faktor resiko sudah ada. Kemudian masuk ke periode patogenesis yang dibagi menjadi fase subklinis, fase klinis, dan juga fase penyembuhan. Periode patogenesis ini didefinisikan sebagai kondisi mulai saat terjadinya kelainan atau gangguan pada tubuh manusia akibat interaksi antaranya stimulus atau rangsang tadi yang ada di prepatogenesis dengan manusia sampai terjadinya kesembuhankah, entah itu jadi ada beberapa peluang atau ending. Kalau kita nonton film ada ending, ada sad ending, ada happy ending ya. Penyakit pun begitu, sad endingnya ya terjadi kematian atau kelainan, sembuh tapi cacat gitu ya, dan juga happy endingnya kesembuhan. Oke, ini penjelasan dari fase patogenesis. Yang pertama adalah fase subklinis. Disebut juga fase presimptomatik atau tanpa munculnya gejala. Di sini penyakit belum bermanifestasi dengan nyata. Tanda dan gejalanya masih negatif, sign dan simptomnya masih negatif, belum terlihat gejalanya, tetapi telah terjadi perubahan-perubahan di dalam jaringan tubuh. Karena gejala itu kan nggak langsung muncul, bisa jadi terjadi kelainan pada kondisi fisiologis tubuh, telah terjadi inflamasi atau interaksi atau terjadi proses oksidatif di dalam tubuh, tetapi tubuh belum meresponnya dalam bentuk gejala klinis yang terlihat atau bisa dirasakan. Kondisi seperti di atas dapat dikatakan dalam kondisi below the level of the critical horizon. Jadi tidak, ibaratnya seperti fase klinis itu adalah fase klinis atau sign dan symptom itu adalah critical horizon, tapi itu di bawahnya. Jadi belum terlihat sign dan symptomsnya, tapi penyakitnya sudah ada. Dan fase klinis, pada fase ini perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh telah cukup untuk memunculkan sign dan symptoms atau gejala dan tanda. Fase ini dibagi menjadi fase akut dan fase kronis. Akut itu jangka pendek, kronis itu jangka panjang. Kemudian fase convalescence. Convalescence ini adalah akhir dari fase klinis. Ada dua probabilitas, ada dua peluang
bisa penyembuhan, dan bisa meninggal. Kemudian perkembangan dari fase penyembuhan tadi, endingnya bisa sembuh total, bisa sembuh dengan cacat, atau sembuh tapi ada gejala yang sisa, atau sequel, atau penyakit menjadi kronis. Artinya tidak muncul gejala yang berat, tapi penyakit itu ada dan terus ada di dalam tubuh host dalam waktu yang lama. Nah, apa yang disebut dengan disabilitas atau cacat? Disabilitas itu adalah terjadi penurunan fungsi sebagian atau keseluruhan dari struktur atau organ tertentu. Jadi salah satu ending dari fase klinis atau fase patogenesis itu adalah terjadinya kecacatan atau disabilitas. Akibatnya dari kondisi disabilitas ini bisa menurunkan fungsi aktivitas seseorang secara keseluruhan. Disabilitasnya bisa terjadi sementara atau akut, jangka pendek ya, kronis atau jangka panjang tetapi bisa sembuh, dan juga menetap atau cacat permanen. Oke, sekian materi dari saya pada hari ini. Semoga bisa diambil dan digali lebih lanjut di e-book yang saya berikan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.